Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semuanya yang berbahagia. Semoga teman-teman dalam kondisi fit, bugar, sehat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang kurang enak badan karena sedang musim, kalau orang Jawa nyebutnya ngregesi awake, ngregesi badannya gitu. Entah mau kayak mau flu, entah mau tenggorokannya agak sakit gitu-gitu. Banyak-banyak istirahat teman-teman, banyak-banyak istirahat, tetap jaga prokes, minum jahe, kalau ada jos banget ini minum susu kambing. Nah, minum susu kambing belinya di mana ya, di sekitar tempat teman-teman atau beli online yang bubuk gitu, karena susu kambing juga sangat membantu menjaga imun tubuh bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang badannya gregesi. Semoga cepat sembuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas soal apa ya, karena ini topiknya sebenarnya monoton ya, cuman saya karena selaku salah satu pelakunya dan saya yang sering mempromosikan gitu, saya kok tertarik membahas lagi gitu. Judulnya mengenai ribut-ribut soal rumput. Kok ribut-ribut soal rumput? Karena gini ya, kalau saya perhatikan di grup-grup Facebook peternakan kambing domba itu terkadang ada yang maniak banget soal rumput budidaya. Jadi ada yang kemudian pamer dengan hasil lab segala macam. Nah, oke, saya mau bahas mengenai globalnya saja. Globalnya itu kayak apa sih rumput-rumput untuk pakan kambing domba itu? Oke. Jadi pokoknya dari basic saya coba bahas ya, supaya informasinya lebih lengkap, lebih detail, teman-teman pun lebih mudah memahami. Oke. Pertama, rumput apa aja sih yang bisa untuk pakan kambing, domba, sapi itu? Nah, menurut saya rumput budidaya dan rumput liar itu bisa untuk pakan kambing, domba, dan sapi. Jenisnya ya banyak banget ya, jenisnya banyak lah. Rumput liar saja ini jenisnya banyak, ada yang bahkan ada yang memang sengaja dibudidayakan ya teman-teman, terkhusus untuk lahan yang umbaran gitu. Itu namanya rumput apa ya, BH atau apa, yang saya sedang dikirimi oleh salah satu teman subscriber ini bijinya. Jadi itu rumput liar yang memang dibudidayakan di lahan gembalaan. Jadi dia tahan untuk injakan gitu teman-teman, tahan injakan. Kalau rumput-rumput yang lain kan kadang-kadang nggak begitu tahan untuk injakan, terlebih kalau memang yang diliarkan atau yang digembalakan itu sapi atau kerbau gitu. Nah, jadi rumput liar baik itu dari kebun, dari sawah, dari kuburan ya kan, dari lapangan golf, terus kemudian rumput budidaya dengan berbagai nama, entah itu rumput odot, rumput pakcong, rumput king grass, atau rumput gajahan, atau rumput sulanjana, rumput sataria, rumput gama umami, rumput apa namanya, red napier, sansibar, Meksiko atau Meksikana gitu, dan masih banyak nama lainnya. Itu semua bisa untuk pakan kambing, domba, dan sapi teman-teman. Nah, bagaimana kandungan nutrisinya? Nah, karena ini banget ya, yang seru banget pada dibicarakan. Menurut saya kandungan nutrisinya nggak beda-beda jauh kok. Kandungan nutrisinya itu nggak beda jauh antara rumput liar jenis apapun dengan rumput budidaya. Nah,
Yang membedakan cuman ini teman-teman, yang membedakan cuman hasil panennya. Hasil panennya. Kalau rumput budidaya mayoritas panennya 45 hari gitu, supaya ketemu pada puncak kandungan nutrisi. Nah, ada yang kadang baru umur 30 hari dibabat dengan alasan saya tidak punya mesin cacah supaya empuk. Nah, ada juga seperti itu, tapi memang belum maksimal banget kandungan nutrisi. Ada juga yang malah saya babatnya per 2 bulan supaya tinggi-tinggi bener. Nah, karena memang punya mesin cacah gitu. Ada juga yang seperti itu. Kandungan nutrisinya kurang lebih sama kok. Artinya rumput ini saya mengibaratkan ini nasi teman-teman. Kalau manusia ya, kalau makman manusia ini nasi. Bedanya cuman yang satu itu beras rojo lele, yang satu beras Vietnam, yang satu beras India, yang satu beras Delanggu, yang satu beras Cianjur, kan gitu. Jadi semua bentuknya beras atau semua bentuknya nanti yang akan menjadi nasi atau makanan basicnya manusia gitu. Manusia khususnya manusia Asia ya. Nah, rumput aneka jenis tadi dengan berbagai ragam merek, ragam nama tadi ya nasi. Jadi karena ini pakan basic, nanti kelanjutannya ada yang seperti ini, beradu argumen, beradunya seperti ini. Tempat saya cuman saya kasih rumput lapangan aja, hasilnya jos gitu ya. Oke, memang hasilnya jos, dengan catatan ternyata yang dipelihara memang tidak banyak. Yang kedua, ternyata variasi jenis rumput yang ada di lapangan yang di arit tersebut ternyata variasinya banyak banget. Misalnya ada tanaman meniranya, ada tanaman pegagannya, ada nanti putri malunya. Wah, kelihatannya memang rumput yang di lapangan, tapi ketika sudah dibabat, ternyata ini ada banyak. Ya, hasilnya juga top. Nanti orang-orang di daerah atau teman-teman peternak yang ada di daerah perbukitan itu biasanya kualitas rumputnya lebih bagus karena memang variasinya lebih banyak. Kemudian rumputnya gendut-gendut, misalnya di lereng di bukit-bukit atau di lereng gunung-gunung itu rumputnya bagus-bagus, beda dengan jenis rumput liar yang ada di daerah dataran rendah. Nah, ini sedikit beda kualitasnya dan gendutnya juga beda ya kan, kandungan airnya juga berbeda gitu. Nah, ini yang rumput liar. Kalau yang rumput budidaya, ada juga yang bilang seperti ini, tempat saya itu dikasih makan rumput odot nggak mau gitu, maunya cuma ramban-rambanan gitu. Ada juga yang bilang saya full rumput pakcong aja sudah cukup bagus gitu pertumbuhannya. Nah, monggo saja. Kalau pemberiannya memang maksimal atau memang di atas rata-rata, untuk standar hidup sekedar breeding saja bisalah. Ternyata memang faktanya di lapangan juga bisa kok gitu. Nah, tapi kalau ngomongin idealnya ya harus ada tambahan pakan lainnya. Misalnya rumput dicampur dengan ramban-rambanan gitu. Ramban-rambanan ya wujudnya ya semua daun-daun di atas lah, mulai daun pisang, daun ketapang, mahoni, akasia, daun kelapa, daun sawit, daun karet gitu kan, daun beringin. Ini saya sebutkan yang ekstrim-ekstrim. Enggak apa-apa. Jadi misalnya teman-teman ada yang pelihara domba tapi ditambahi domba yang makan basicnya rumput ditambah dengan ramban, hasilnya akan top. Yang pelihara kambing biasanya hanya dikasih rumput aja, rumput terus gitu, hasilnya memang kurang top karena kambing basicnya adalah
pakan basicnya adalah daun-daun atas atau rambanan, atau orang nyebutnya rambatan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang pelihara kambing, itu baiknya jangan full dikasih rumput, tapi tetap balik lagi ke basicnya, dikasih pakan ramban-rambanan yang bisa juga ditambahi dengan rumput untuk pengenyangnya gitu. Terus gini teman-teman, ada pokoknya gini ya, jangan beradu, jangan monggo-monggo aja. Cuman menurut saya gini, menjadi lucu teman-teman kalau kita beradu kandungan nutrisi soal rumput, apalagi ternyata ada yang menampilkan kandungan nutrisinya sangat luar biasa sehingga mendekati kandungan nutrisi ramban-rambanan gitu. Nah, yang perlu ditelusuri kan datanya tersebut, apakah sudah dilakukan pengecekan dalam 1 tahun, satu siklus panen 1 tahun atau belum kan gitu. Yang kedua, waktu pengetesan kadar nutrisinya itu jarak dengan pemupukan terakhirnya kapan. Karena gini teman-teman, ini logika saya ya. Kalau hanya sekedar mau menampilkan kandungan nutrisinya, itu teman-teman pupuk dasar terus pakai pupuk kimia agak banyak, seminggu kemudian atau 10 hari kemudian daunnya diambil untuk sampel, dikeringkan, dilabkan, maka tingkat kandungan nutrisinya ya tinggi. Karena apa? Karena kan posisinya habis makan pupuk. Nah gitu. Nah, tapi kan jeleknya hal ini kadang menjadi menjadi sarana untuk berjualan bibitnya gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak maniak teman-teman. Saya tidak maniak dengan salah satu atau salah dua varian rumput budidaya. Semua baik, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Misalnya teman-teman itu tidak punya mesin cacah atau mesin chopper, bisalah misalnya tanam rumput odot, karena nanti ketika dipanen di usia 45 hari batang bawahnya masih empuk gitu. Kalau teman-teman mau memproduksi dengan jumlah yang banyak tonasenya, teman-teman tanam yang memang rumput tinggi-tinggi. Ada rumput kaca, sansipar, kama umami, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian teman-teman, dari rumput ini bisa juga dibikin pakan simpan ya. Pakan simpan itu bisa disilase, bisa di fermentasi. Silase dan fermentasi, cara bikinnya bagaimana? Wah, di YouTube udah banyak yang nerangin lah. Karena itu sebenarnya kan tidak sulit-sulit banget lah. Tidak sulit-sulit banget. Intinya hanya rumput, aneka jenis rumput tadi dicacah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, dipadatkan, ditutup rapat, dan dipastikan tidak ada udara yang masuk dan udara keluar. Prosesnya kurang lebih, kalau yang ngikuti ilmu dari teman-teman akademisi itu 21 hari minimal. Pemakaiannya adalah ketika teman-teman mau pakai untuk 1 hari, misalnya populasinya belum banyak, ambil untuk kebutuhan 1 hari, terus langsung ditutup. Hari berikutnya harus segera dihabiskan. Nah, caranya seperti itu. Nah, saya sendiri belum uji coba untuk rumput budidaya. Saya awetkan dengan cara sistem high. Kalau high itu hanya dikeringkan teman-teman, hanya benar-benar dikeringkan sampai kadar airnya tinggal sekitar 5%, 10-5%, 5-10% lah. Kemudian disimpan. Kalau teman-teman masih ingat, dulu masih sering di nonton film koboi. Nah, itu kan ada tumpuan-tumpuan rumput-rumput kering. Nah, itu namanya hai teman-teman, hai. Nah, hai itu kalau di Indonesia belum begitu familiar ya.
Sebenarnya simpel sih. Kalau mau dikasih perasa hainya itu nanti kalau dalam proses pembuatan hai bisa disemprot pakai air garam teman-teman, air garam. Jadi teman-teman misalnya ini wah ngaret rumput kebun yang banyaknya luar biasa gitu, terus jemur aja, jemur kering gitu, habis dijemur terus disemprot embun pakai air garam. Kalau sudah kering bener baru dikumpulkan dan di packing padat supaya penyimpanannya mudah. Nah, perasa ini fungsinya untuk supaya kambing dombanya cepat adaptasi teman-teman, cepat adaptasi. Nah, ini posisinya kalau bikin hai itu kan dari seger dikeringkan ya, beda loh dengan yang daun sudah kering kemudian rumput yang sudah kering disimpan, ini beda. Kalau rumput atau daun yang sudah kering terus kemudian disimpan, kandungan nutrisinya memang sudah berkurang jauh. Nah, kalau yang seger dan dikeringkan ini kandungannya masih ada. Oke teman-teman, balik lagi, kita tetap fokus dalam pemenuhan kebutuhan pakan dasarnya berupa rumput. Ayo teman-teman nanam sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk kebutuhan pakan ternak di tempat kita masing-masing. Karena apa? Beberapa bulan lagi sudah memasuki musim kemarau. Sebisa mungkin kita siap-siap jauh-jauh hari supaya nanti tidak ada yang namanya kekurangan pakan hijauan. Nah, karena kalau sampai kurang pakan hijauannya dan pakan hijauannya itu misalnya beli pakan hijauannya digantikan dengan kangkung kering gitu, nanti sebentar lagi kangkung kering harganya luar biasa banget. Wah, ngeri pokoknya harganya, bisa tembus sampai 5.000 per kilo, padahal itu kualitasnya hanya sama dengan rumput, Nah, ketika kita bisa swasembada ya lebih baik kita swasembada saja, karena dengan swasembada kita bisa berhemat. Ketika sudah bisa berhemat, potensi profitnya bisa lebih naik gitu. Teman-teman, mari jangan biarkan ada tanah nganggur, lebih baik kita tanami rumput gitu. Rumput dan ramban ya, tapi karena ini temanya rumput, kita tanami rumput yang panennya bisa cepat. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan-tayangan kami bermanfaat. Semoga usaha peternakan teman-teman semuanya lancar. Semoga berkembang dengan pesat. Semoga bisa untuk saluran berkat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.